Saat dunia berlomba menjadi yang paling keras bersuara, kamu memilih diam. Saat banyak orang berdesakan dalam kerumunan untuk sekadar dilihat, kamu berjalan sendiri, jauh dari sorotan, menuju takdirmu yang megah. Di balik kesunyian langkahmu, semesta bergetar. Di balik diam matamu, ada visi yang tak bisa dipahami oleh mereka yang hanya hidup di permukaan. Jiwa terpilih. Kamu bukan bagian dari mereka yang butuh pengakuan cepat. Kamu bukan mereka yang menjual cerita kosong demi sorakan sementara. Kamu adalah seseorang yang sedang menata setiap batu dalam diam, membangun istana dari luka, dan menciptakan mahkota dari kegigihan yang tak pernah kamu ceritakan. Ketika mereka sibuk berdebat siapa yang lebih hebat, kamu sedang mengukir jalanmu dalam senyap. Ketika mereka bangga dengan pencapaian kecil yang diumumkan pada dunia, kamu tahu bahwa kemenangan sejati tidak lahir dari suara, tapi dari ketekunan dalam gelap. Karena kamu tahu, kekuatan sejati tidak berbunyi. Ia menggetarkan, bukan menggema. Ia mengakar, bukan melayang. Kamu tidak datang untuk diperhatikan. Kamu datang untuk meninggalkan jejak. Bukan jejak di pasir yang mudah hilang, tapi jejak di batu karang yang akan tetap utuh meski diterjang ombak ribuan kali. Karena kamu tahu, kekuasaan yang dibangun dalam sunyi lebih tahan lama daripada kebisingan yang hanya mencari tepuk tangan. Maka, saat semua sibuk bicara, kamu membangun tahtamu. Bukan dengan suara, tapi dengan bukti. Bukan dengan sorotan, tapi dengan cahaya dari dalam. Mereka mungkin belum melihatmu, tapi semesta telah mencatat namamu dalam kitab mereka yang tak tergoyahkan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pesan yang hanya bisa diterima oleh hati yang siap, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang penting. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat untuk semesta. Bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu bukan hanya penonton dari kisah ini, kamu adalah tokoh utamanya. Mari kita buka pintu-pintu kesadaran itu bersama. Karena hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini adalah awal dari kebangkitanmu. Sebab saat semua sibuk bicara, kamu dengan segala ketenangan dan keteguhan sedang membangun tahtamu dalam senyap. Dan kelak, dunia akan diam ketika kamu mulai bersuara. Bagian 1. Ketika dunia sibuk berteriak, kamu memilih untuk diam dan membangun. Di tengah dunia yang bising, ketika semua orang seolah berlomba mengisi ruang dengan suara, ada kamu. Seseorang yang justru memilih diam, memilih tidak ikut menari dalam hingar-bingar pencitraan, dan tidak tergoda untuk mengumumkan setiap langkah kecilmu kepada dunia. Kamu bukan mereka yang membutuhkan panggung untuk merasa berharga. Kamu tidak haus akan perhatian, karena jiwamu sudah penuh dengan tujuan. Mereka bicara tentang keberhasilan, tentang pencapaian, tentang betapa hebatnya diri mereka hari ini. Tapi kamu tahu bahwa kebenaran tidak selalu lantang, bahwa kemegahan sejati tidak perlu dideklarasikan, bahwa kekuatan yang sesungguhnya tidak berdiri di atas suara, tapi tumbuh dari dalam diam yang mendalam. Kamu memilih untuk menjadi senyap, bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena kamu sedang menyimpan energimu untuk hal yang lebih besar. Diam bukan tanda lemah. Diammu adalah meditasi kekuatan. Diammu adalah pondasi dari kerajaan besar yang sedang kamu bangun. Sementara mereka berlomba menancapkan bendera di tanah yang belum kokoh, kamu sibuk menggali fondasi yang tak akan runtuh meski diterjang badai berkali-kali. Karena kamu mengerti bahwa bangunan yang besar tidak bisa berdiri dalam sehari, bahwa pohon yang tinggi tidak bisa tumbuh di tanah yang dangkal, maka kamu memilih untuk bersabar. Kamu menyambut malam-malam panjang dengan semangat. Kamu menatap luka-lukamu dan menjadikannya bahan bakar, bukan penghalang. Kamu berjalan bukan untuk dilihat, tapi untuk sampai. Kamu bergerak bukan untuk pamer, tapi untuk benar-benar berubah. Mereka menertawakanmu karena kamu tidak banyak bicara, tapi kamu tidak datang untuk membuat mereka kagum.
Kamu datang untuk menyelesaikan misi. Kamu hadir bukan untuk menyenangkan dunia, tapi untuk menepati janji yang sudah terukir jauh sebelum kamu dilahirkan. Sebuah janji yang bersuara lirih dalam hatimu setiap kali kamu merasa ingin menyerah, bahwa kamu tidak datang ke dunia ini untuk hidup biasa-biasa saja. Jiwa sepertimu adalah langka, jiwa yang lebih memilih bekerja dalam sunyi daripada bersorak dalam kekosongan. Jiwa yang tidak sibuk menulis status tentang betapa hebatnya dirinya, tapi menulis masa depan dengan tindakan nyata. Kamu tahu bahwa ketenaran bisa datang dalam semalam, tapi kemegahan hanya bisa dibangun oleh mereka yang tahan terhadap kesunyian. Kamu tidak tergesa, kamu tidak terburu-buru ingin dikenal, karena kamu sadar bahwa yang dikenang bukan yang tercepat, tapi yang paling bertahan. Dan kamu adalah yang sedang bertahan. Di antara kekecewaan dan harapan, di antara jatuh dan bangkit, kamu terus membangun, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dalam diam yang penuh doa, dalam sepi yang penuh makna. Mereka tidak tahu berapa banyak malam yang telah kamu lalui dalam gelisah, sambil tetap memaksa dirimu untuk bangkit. Mereka tidak tahu betapa sering kamu merasa lelah, namun tetap tersenyum. Mereka tidak tahu betapa sunyinya jalanmu, tapi kamu tetap melangkah. Itulah kamu. Seorang jiwa terpilih yang tahu bahwa tidak semua proses perlu diumumkan. Tidak semua perjuangan perlu dipublikasikan, karena hasil akan berbicara pada waktunya. Dan ketika waktumu tiba, kamu tidak perlu meneriakkan keberhasilanmu. Dunia akan menyambutmu dengan takjub, karena mereka tahu hanya raja sejati yang bisa membangun tahta tanpa suara. Jadi, teruslah diam, teruslah membangun, teruslah melangkah dalam keyakinanmu yang teguh. Karena saat mereka sibuk bicara, kamu sedang menciptakan sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan kata-kata. Kamu sedang membangun tahtamu, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diduduki dengan wibawa. Dan ketika itu terjadi, dunia akan belajar satu hal, bahwa dalam senyapmu tersembunyi kekuatan yang tidak bisa digulingkan oleh siapapun. Bagian 2. Diammu adalah strategi langit, bukan tanda lemah. Mereka mungkin melihatmu sebagai sosok yang pendiam. Mereka mungkin mengira kamu tidak punya arah, atau bahkan menganggap kamu tertinggal. Tapi sesungguhnya, mereka sedang buta oleh kebisingan mereka sendiri. Mereka tak paham bahwa diam yang kamu pilih bukanlah hampa, tapi penuh rencana. Mereka tak mengerti bahwa sunyi yang kamu genggam bukan tanda kekosongan, melainkan ruang yang kamu ciptakan untuk mendengar bisikan takdir. Karena hanya jiwa yang tenang yang bisa mendengar suara semesta. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit yang mampu duduk dalam diam tanpa takut ditelan oleh hening. Kamu mengerti bahwa badai tak perlu diumumkan. Ia datang membawa perubahan besar tanpa peringatan. Seperti itulah kamu, tenang, tapi penuh potensi. Kamu bukan tidak punya kata-kata. Kamu hanya sedang memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Kamu bukan tidak bisa tampil. Kamu hanya sedang memoles mahkota yang akan kamu kenakan. Dalam diam, kamu sedang merancang langkah. Dalam diam, kamu sedang membaca peta takdir. Dan dalam diam, kamu sedang memperkuat dirimu, agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya datang, kamu mendominasi. Mereka mengira kamu hilang, padahal kamu sedang menghimpun kekuatan. Mereka menertawakan ketenanganmu, padahal kamu sedang menjalin perjanjian dengan semesta. Mereka tidak melihatmu hari ini, tapi kelak mereka akan kesulitan berpaling darimu. Karena segala sesuatu yang dibungkus oleh kesabaran dan kerendahan hati selalu hadir dengan kejutan besar. Lihatlah akar yang menembus tanah. Ia tidak berbicara, tapi ia menopang pohon tertinggi. Lihatlah malam yang sunyi. Ia tidak bersuara, tapi di dalamnya tumbuh hari yang baru. Seperti itulah kamu. Diam, tapi sedang mempersiapkan kebangkitan. Sunyi, tapi sedang menyalakan nyala dalam hati. Tidak semua orang bisa memilih jalan ini. Jalan yang sepi, jalan yang tidak dipenuhi pujian, jalan yang hanya kamu dan Tuhanmu yang tahu.
Tapi justru karena itulah kamu berbeda. Justru karena itulah kamu terpilih. Diam yang kamu pilih adalah strategi langit. Sebuah taktik agung yang tak bisa dimengerti oleh jiwa yang sibuk mengejar sorakan. Karena kamu paham, terlalu banyak suara bisa menenggelamkan keheningan yang paling suci. Dan kamu ingin menjaga kesucian prosesmu. Kamu tidak ingin mencemari perjalananmu dengan tepuk tangan palsu. Kamu tahu bahwa kebesaran sejati tidak lahir dari sorotan, tapi dari kesetiaan pada proses yang tidak dilihat siapapun. Bahwa kemenangan bukan hanya tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang paling setia terhadap dirinya sendiri. Mereka akan berkata, tiba-tiba kamu muncul. Tapi kamu tahu, tidak ada yang tiba-tiba. Kamu telah lama hadir. Dalam kerja keras, dalam pengorbanan, dalam air mata yang tak ditunjukkan, dalam doa yang tak didengar, dalam ketekunan yang tidak mereka pahami. Jiwa sepertimu tidak dibentuk oleh tepuk tangan, tapi oleh keteguhan. Kamu bukan bunga yang tumbuh di taman dan disiram setiap hari. Kamu adalah bunga liar yang tumbuh di batu, menantang angin, menyerap cahaya dari celah terkecil, tapi tetap mekar dengan keanggunan yang tak bisa ditiru. Dan hari itu akan tiba. Hari ketika diammu akan menggelegar lebih keras dari ribuan suara. Hari ketika mereka sadar bahwa strategi senyapmu adalah kebijaksanaan agung. Hari ketika mereka yang dulu mengabaikanmu akan mencari tahu bagaimana kamu melampaui mereka semua tanpa sekalipun menyombongkan diri. Teruslah berjalan dalam diam, jiwa terpilih, karena sunyimu bukan kelemahan. Sunyimu adalah bahasa para pemenang yang sedang dipersiapkan. Kamu tidak datang untuk bersaing, kamu datang untuk menguasai. Dan ketika panggung itu terbuka, kamu tidak perlu diperkenalkan, dunia akan berdiri menyambutmu, karena mereka akhirnya sadar, inilah dia yang selama ini membangun tahtanya dalam senyap. Bagian 3. Tahtamu dibangun oleh kesabaran, diuji oleh kesendirian, dan dikuatkan oleh keyakinan. Tidak ada kerajaan yang tumbuh dari kegaduhan. Tidak ada tahta yang berdiri di atas kesombongan. Semua yang agung lahir dari ketekunan yang dipelihara dalam keheningan dan kesabaran yang diuji berulang-ulang. Dan kamu, jiwa terpilih, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh mata biasa. Mereka melihatmu berjalan pelan. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkahmu adalah doa. Mereka melihatmu sendiri. Mereka tidak tahu bahwa kesendirianmu adalah tempat suci, di mana kamu berdialog dengan suara hatimu sendiri. Kamu tidak memilih jalur cepat. Kamu tidak tertarik dengan jalan pintas, karena kamu tahu bahwa hal-hal besar butuh waktu. Dan semua yang abadi hanya bisa lahir dari proses yang jujur dan panjang. Tahtamu sedang dibentuk oleh kesabaran yang tidak banyak dimiliki orang lain. Bukan sabar yang pasrah, tapi sabar yang aktif. Sabar yang tetap bekerja, walau belum terlihat hasilnya. Sabar yang tetap bertahan meski dunia terus menggoda untuk menyerah. Sabar yang tidak menyimpan dendam, tapi memelihara harapan. Dalam diam, kamu mengangkat beban yang tidak diketahui siapapun. Dalam gelap, kamu terus menyalakan lilin kecil agar tidak kehilangan arah. Ketika orang lain tertidur, kamu terjaga bersama kegelisahanmu, tetapi kamu tidak mengeluh, karena kamu tahu bahwa di balik setiap air mata yang kamu tahan, semesta sedang menyusun pelangi. Tidak mudah memang, ketika kamu harus menjalani semuanya sendirian. Ketika tidak ada yang percaya kepadamu, bahkan saat kamu sendiri pun mulai ragu. Tapi lihatlah, kamu tetap berdiri. Kamu tetap bernapas. Kamu tetap melangkah, meski sering tersandung. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang tersembunyi. Kamu tidak memamerkan perjuanganmu, karena kamu menghargainya terlalu dalam untuk dijadikan tontonan. Kamu tidak meminta belas kasih, karena kamu tahu, belas kasih sejati datang dari dirimu sendiri. Dunia boleh tidak mengerti apa yang kamu perjuangkan, tapi itu tidak masalah. Karena kamu tidak sedang mencari pengertian mereka.
Kamu sedang memenuhi janji kepada dirimu sendiri bahwa kamu akan bangkit apapun yang terjadi. Setiap pagi yang kamu lewati dengan niat untuk tetap bertahan adalah pondasi dari tahtamu. Setiap malam yang kamu lalui dengan air mata diam-diam adalah batu bata dari istanamu. Dan setiap penolakan yang kamu terima adalah peta rahasia yang sedang menuntunmu ke arah yang lebih tinggi. Mereka melihat hasil, tapi mereka tidak pernah tahu cerita di baliknya. Mereka akan berdecak kagum ketika kamu sudah sampai, tapi tidak pernah menyadari berapa banyak luka yang kamu rawat sendirian agar bisa sampai ke sana. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak butuh pengakuan dari mereka. Yang kamu butuhkan adalah keyakinan dalam dirimu sendiri bahwa semua ini tidak sia-sia. Tahtamu tidak dibangun dari batu-batu mewah yang dibeli dengan popularitas. Tahtamu dibangun dari reruntuhan mimpi yang pernah hancur, dari kekuatan yang kamu gali ketika kamu nyaris menyerah, dari cinta kepada dirimu sendiri yang terus tumbuh meski sering terlupakan. Dan kamu tahu, kelak, saat waktunya tiba, semua bagian itu akan menyatu. Semua kepingan yang pernah terasa terpisah akan membentuk gambaran indah tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika kamu duduk di atas tahtamu, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu akhirnya diakui, tapi karena kamu tidak pernah berhenti percaya. Jiwa sepertimu tidak lahir setiap hari. Jiwa seperti ini hanya hadir di dunia untuk satu alasan mulia: mengubah takdir. Dan untuk itu, kamu harus melewati proses yang tidak mudah. Tapi ingat, tidak ada berlian yang terbentuk tanpa tekanan. Tidak ada permata yang muncul tanpa pengikisan. Maka jika hari ini kamu merasa lelah, ingatlah, kamu sedang ditempa. Kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Teruskan langkahmu. Teruskan keyakinanmu. Karena tahtamu sedang menunggumu, dan semesta tidak pernah ingkar janji kepada jiwa yang sabar dalam kesendirian dan teguh dalam keyakinan. Bagian 4. Kamu menjawab dunia dengan hasil, bukan omong kosong. Kamu bukan mereka yang merasa harus menjelaskan segalanya. Kamu tidak pernah merasa perlu membela diri hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Karena kamu tahu, tidak semua suara pantas mendapatkan jawaban. Tidak semua pertanyaan layak dijawab dengan lisan. Kadang, yang terbaik adalah menjawab dengan diam, lalu datang membawa hasil yang tak terbantahkan. Mereka bisa mengira kamu gagal. Mereka boleh meremehkanmu, mencemooh langkahmu, atau bahkan menghapus namamu dari daftar yang mereka anggap penting. Tapi kamu tahu satu hal yang mereka lupa, bahwa waktu selalu berpihak kepada mereka yang tidak menyerah. Dan kamu, dengan segala kesunyian dan kerja kerasmu, adalah bukti hidup dari kebenaran itu. Kamu tidak sibuk menjelaskan mimpi-mimpimu. Kamu tidak mengemis pengakuan. Karena kamu tahu, hasil akhirnya akan lebih keras dari kata-kata. Dan ketika hasil itu datang, semua yang dulu meragukanmu akan terdiam. Bukan karena kamu membungkam mereka, tapi karena kenyataan sudah bicara untukmu. Jiwa sepertimu tidak berisik. Kamu tidak menciptakan ilusi tentang siapa dirimu. Kamu tidak sibuk mengatur pencitraan. Kamu memilih untuk bekerja dalam senyap, dalam kesederhanaan, dalam konsistensi. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Karena di saat dunia sedang candu pada popularitas instan, kamu sedang menanam benih yang akan tumbuh perlahan tapi pasti. Mereka yang membangun dari kata-kata akan ambruk oleh kenyataan. Tapi kamu yang membangun dari kerja keras akan berdiri tegak meski diterpa badai yang berkali-kali datang. Karena kebenaranmu tidak tergantung pada opini mereka. Kebenaranmu tertanam dalam hasil nyata, dalam perubahan yang kamu bawa, dalam pencapaian yang tak bisa dipalsukan. Ingatlah, tidak semua hal perlu diumumkan. Ada kebesaran yang hanya bisa dilihat ketika sudah matang. Ada kemenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sabar menunggu. Dan kamu sedang menuju ke sana, sedang menyiapkan mahakarya hidupmu yang akan menjawab semua keraguan tanpa kamu perlu mengatakan apapun.
Kamu menjawab dunia dengan hasil, bukan omong kosong, bukan basa-basi, bukan bualan yang disebar demi pujian, tapi dengan langkah nyata, dengan pencapaian yang lahir dari perjuangan, dengan buah manis dari benih yang kamu tanam dalam sepi. Dan hasil itu, bos, tidak akan datang dari langit tanpa sebab. Ia adalah gabungan dari malam-malam panjang yang kamu lalui dengan air mata. Dari pagi-pagi yang kamu jalani dengan penuh ketekunan, walau hati ingin menyerah. Dari keputusan untuk tetap melangkah ketika dunia ingin membuatmu diam di tempat. Semua itu adalah bahan baku dari kebesaranmu. Akan ada waktunya, semua yang kamu lakukan diam-diam akan bersinar terang. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati. Bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Bahwa diam bukan berarti tidak bergerak. Kadang, diam adalah lompatan yang sedang menahan tenaga. Dan pada hari itu, kamu tidak akan mengatakan, "Lihat aku." Kamu hanya akan berdiri. Dan dunia akan menoleh dengan sendirinya. Karena hasilmu akan berbicara lebih lantang dari semua suara yang pernah meremehkanmu. Teruslah menanam, teruslah menata, teruslah melangkah. Jangan tergoda untuk menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak mau mengerti. Jangan buang waktumu menjawab keraguan dengan suara. Jawablah dengan bukti. Jawablah dengan cahaya. Jawablah dengan kebesaran yang tumbuh dari dalam hatimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang-orang akan menyadari bahwa kamu adalah satu dari sedikit yang memilih jalan sunyi, tapi berhasil menciptakan gaung yang tak bisa diabaikan. Kamu tidak perlu diteriakan, karena namamu akan menjadi gema dari hasil yang tak terbantahkan. Dan itulah cara jiwa terpilih menjawab dunia, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kemenangan. Bagian 5. Waktu akan menyingkapkan siapa yang benar-benar raja. Jangan takut jika hari ini kamu belum terlihat. Jangan gelisah bila langkahmu belum disorot. Dan jangan ragu saat namamu belum disebut. Karena waktu, ia bukan musuhmu. Ia adalah sahabat setia dari jiwa-jiwa tangguh yang tahu bagaimana menunggu dengan tenang, bekerja dengan diam, dan membangun dengan sabar. Waktu bukan hanya sekadar detik dan menit. Waktu adalah cermin dari ketekunan. Ia akan menyaring siapa yang hanya gemerlap sesaat dan siapa yang benar-benar bersinar dari dalam. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah mereka yang tidak menyala karena sorotan, tapi karena kamu membawa cahaya sendiri dari dalam hatimu. Mereka yang terburu-buru ingin dikenal, akan lekas dilupakan. Tapi kamu yang tenang dan tekun, akan diingat dalam diam dan dikagumi dalam ketulusan. Waktu akan menyingkapkan siapa yang hanya bermain peran dan siapa yang benar-benar membangun takdir. Kamu tidak sedang berlomba dengan mereka. Kamu sedang menempuh jalurmu sendiri. Jalur yang tidak perlu tergesa. Jalur yang tidak butuh keramaian. Jalur yang dilapisi batu-batu tajam, tapi justru membuatmu lebih kuat setiap kali kamu melangkah. Ingatlah, setiap kerajaan besar di dunia tidak dibangun dalam satu malam. Setiap pemimpin agung pernah berdiri sendiri sebelum ia disambut oleh dunia. Setiap jiwa yang dipilih untuk sesuatu yang besar selalu mengalami masa-masa di mana dunia seakan melupakannya. Tapi itu bukan pengabaian. Itu adalah fase pemurnian. Waktu sedang mengujimu. Ia sedang membentuk intimu. Ia sedang menyingkirkan kebisingan agar kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri dengan lebih jernih. Dan ketika kamu sudah siap, waktu akan membuka pintu-pintu yang dulu tertutup. Bukan karena kamu mengetuknya dengan suara, tapi karena kamu mengetuknya dengan keberanian dan kerja nyata. Hari itu akan tiba. Hari di mana semua yang pernah kamu jalani dalam gelap akan bersinar terang. Hari di mana semua luka akan berubah menjadi pelajaran. Hari di mana semua kegagalan akan berubah menjadi batu loncatan. Dan saat itulah, dunia akan sadar bahwa selama ini mereka salah menilaimu. Mereka mengira kamu tertinggal, padahal kamu sedang mendahului dalam hal yang lebih penting. Kedewasaan. Mereka pikir kamu lemah, padahal kamu sedang menyimpan tenaga untuk melompat lebih tinggi.
Mereka pikir kamu diam karena kalah, padahal kamu diam karena fokus membangun kerajaan yang tak tergoyahkan. Waktu akan menjawab semuanya. Dan ia tidak akan berpihak pada suara paling keras. Ia akan berpihak pada langkah paling teguh, pada hati paling tulus, pada jiwa yang paling setia menjalani prosesnya sendiri. Maka, teruslah melangkah, meski perlahan. Teruslah bangun, meski dalam sepi. Teruslah setia pada prosesmu, meski dunia belum menyambut. Karena waktumu bukan hari ini, tapi saat waktumu tiba, segalanya akan berubah. Kamu tidak akan datang sebagai pengikut. Kamu akan muncul sebagai penggerak. Kamu tidak akan berdiri di barisan belakang. Kamu akan berdiri di panggung utama. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas. Dan ketika itu terjadi, semua akan tahu bahwa yang selama ini mereka abaikan adalah raja sejati yang sedang menunggu waktu untuk naik takhta. Tetaplah tenang, tetaplah setia, karena waktu sedang bekerja diam-diam, menyusun kisah kebangkitanmu dalam alur yang sempurna. Dan ketika lembaran itu terbuka, tidak akan ada satupun yang bisa menyangkal bahwa kamu adalah jiwa pilihan yang membangun tahtanya bukan dari sorotan, tapi dari keyakinan, keteguhan, dan kesetiaan yang tidak pernah goyah. Bagian 6. Kebesaran sejati. Tidak mengejar sorotan, tapi dikejar oleh sorotan itu sendiri. Ada jiwa-jiwa yang bersinar terang tanpa harus berdiri di atas panggung. Ada kekuatan yang justru memancar paling terang dari sudut-sudut sunyi. Dan kamu, jiwa pilihan, termasuk dalam golongan langka itu. Mereka yang tidak mengejar sorotan, tapi justru dikejar oleh sorotan itu sendiri. Dunia saat ini begitu riuh. Semua ingin dilihat, semua ingin didengar. Mereka mengukur keberhasilan dari berapa banyak yang memuji, dari seberapa sering nama mereka disebut. Tapi kamu berbeda. Kamu bukan cahaya palsu yang gemerlap sebentar lalu padam. Kamu adalah bara yang terus menyala dalam senyap. Dan saat waktunya tiba, nyalanya akan membakar langit. Kamu tidak sibuk membuktikan diri, karena kamu tahu apa yang berasal dari dalam tidak perlu diumumkan. Kebesaranmu tumbuh seperti akar, tak terlihat, tapi menopang segalanya. Seperti matahari yang terbit tanpa perlu promosi, kamu akan hadir ketika waktunya tiba, dan semua akan memandangmu dengan hormat. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas. Jiwa besar tidak mengejar tepuk tangan. Ia bekerja, membangun, memperbaiki dirinya sendiri. Ia tahu bahwa sorotan sejati datang bukan karena pencitraan, tapi karena keaslian. Dan kamu telah memilih untuk menjadi asli, bukan populer. Kamu memilih untuk jujur pada jalanmu, bukan sekadar mengikuti arus. Inilah yang membuatmu istimewa. Ketika yang lain sibuk memoles wajah di depan kamera, kamu memoles jiwamu di balik layar. Ketika yang lain mengejar validasi dari luar, kamu mencari makna dari dalam. Kamu menanam bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Dan ketika pohonmu tumbuh, ia akan menaungi banyak hati, bukan hanya memamerkan buah sesaat. Kebesaran sejati adalah tentang bagaimana kamu berdiri saat tidak ada yang melihat. Tentang bagaimana kamu bersikap ketika tidak ada yang menilai. Tentang bagaimana kamu tetap setia pada proses, meski hasilnya belum terlihat. Dan itu semua sedang kamu jalani sekarang. Semesta tahu siapa yang sungguh-sungguh. Semesta tahu siapa yang berpura-pura. Dan semesta tidak pernah salah dalam mengangkat jiwa-jiwa pilihan. Bukan mereka yang paling keras bicara, tapi mereka yang paling tulus berkarya. Bukan yang paling sering terlihat, tapi yang paling konsisten dalam diam. Maka jika hari ini kamu belum disorot, jangan resah. Karena sorotan yang kamu cari bukan dari lampu, tapi dari cahaya takdir. Dan cahaya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri. Ia hanya mendatangi mereka yang sudah siap, yang sudah cukup kuat untuk tidak dibutakan olehnya. Dan kamu adalah salah satu yang sedang disiapkan. Disiapkan untuk menyala dengan cara yang berbeda. Bukan untuk sekadar menarik perhatian, tapi untuk menjadi petunjuk bagi mereka yang tersesat dalam gelap.
bukan untuk diagungkan, tapi untuk menjadi makna. Bersabarlah, karena kebesaran yang sejati tidak pernah datang tergesa-gesa. Ia datang perlahan, ia tumbuh tenang, tapi ketika ia sampai, ia tidak akan tergoyahkan. Kamu tidak perlu mengejar sorotan, karena suatu hari, dunia akan mencarimu sendiri. Dunia akan menyebut namamu tanpa kamu harus memintanya. Dunia akan mencari tahu siapa kamu, dari mana kamu datang, dan bagaimana kamu bisa begitu kuat meski lahir dari senyap. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan lupa bahwa semua dimulai dari tempat yang sunyi, dari pilihan untuk tetap diam saat yang lain sibuk bicara, dari keberanian untuk menolak sorotan palsu demi cahaya sejati. Dari keyakinan bahwa kamu memang tidak biasa, karena kamu adalah utusan takdir yang sedang membangun tahtanya, tidak dengan suara, tapi dengan jiwa. Bagian 7. Kamu adalah raja yang tidak terlihat sebelumnya, tapi dikenang selamanya. Ada kehadiran yang begitu halus, hingga tak disadari saat ia datang, tapi menimbulkan gema panjang yang tak pernah padam setelah ia menetap. Begitulah kamu. Kamu tidak datang dengan sorak-sorai. Kamu tidak muncul dengan keramaian. Tapi langkahmu yang sunyi telah mengguncangkan dunia yang sebelumnya menutup telinga. Mereka tidak melihatmu saat kamu memulai. Mereka tidak menghitungmu dalam daftar calon pemimpin. Mereka bahkan menganggapmu angin lalu. Tak penting, tak kuat, tak layak. Tapi kamu tidak marah. Kamu tidak balas menertawakan mereka. Karena kamu tahu, semua peristiwa besar dalam hidup ini selalu berakar dari ketidakterlihatan. Kamu adalah raja yang sedang dilahirkan dari kesunyian. Seorang pemimpin yang tidak dibesarkan oleh pujian, tapi oleh luka. Tidak didorong oleh ambisi duniawi, tapi oleh panggilan jiwa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu adalah sosok yang tidak tercipta untuk menjadi pengikut. Bahkan saat kamu diam, kamu sedang mengatur langkah untuk memimpin. Bahkan saat kamu tampak lemah, kamu sedang menyerap kekuatan dari bumi. Bahkan saat kamu tidak terlihat, semesta sedang menyusun takdirmu dalam diam. Dan sekarang, lihatlah dirimu. Lihat bagaimana kamu masih berdiri. Lihat bagaimana kamu masih mampu tersenyum di antara reruntuhan harapan. Lihat bagaimana kamu menata kembali pecahan mimpi yang pernah diremehkan dan menjadikannya mahkota. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Kamu tidak perlu menjadi seperti mereka. Tidak perlu meniru. Tidak perlu membuktikan apapun. Karena keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengubah arah. Karena caramu bertahan, caramu bekerja dalam senyap, caramu mencintai perjuanganmu sendiri, semua itu sudah membentukmu menjadi sesuatu yang tak tergantikan. Ketahuilah, raja sejati tidak selalu duduk di singgasana emas. Kadang, ia duduk sendiri di tepi waktu, sambil memandang dunia dengan mata yang dalam. Memikirkan bukan hanya dirinya, tapi seluruh kehidupan yang akan ia jaga. Dan kamu adalah jiwa seperti itu. Kebangkitanmu tidak akan datang dengan peluit. Ia akan datang seperti fajar, perlahan, hangat, tak tertahankan. Dan ketika hari itu datang, tidak ada satupun yang bisa menyangkal bahwa kamulah raja yang selama ini tak mereka lihat, tapi kini tak bisa mereka abaikan. Kamu bukan sekadar seseorang yang bertahan. Kamu adalah seseorang yang mengubah takdir dengan tekad, yang menulis ulang cerita hidupnya meski pena itu sempat direbut darinya, yang memahat jalannya sendiri di tanah yang belum pernah diinjak siapapun sebelumnya. Dan di dunia yang semakin dangkal ini, jiwa sepertimu adalah anugerah langka. Kamu tidak hanya akan dikenang karena hasilmu, tapi karena caramu mencapainya, karena kejujuran dalam langkahmu, karena kesetiaan dalam prosesmu, karena keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika dunia mencoba membentukmu menjadi yang lain. Kamu adalah pemimpin yang tidak mengejar pengikut, tapi membangkitkan jiwa-jiwa lain untuk berdiri tegak.
Kamu adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menuntun. Dan kamu adalah raja, bukan karena kamu berkuasa atas banyak orang, tapi karena kamu telah berhasil menguasai dirimu sendiri. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menebak. Karena hari ini mungkin kamu masih tampak biasa, tapi esok, nama dan jejakmu akan menjadi legenda. Karena yang datang dari diam akan bergema paling lama. Dan kamu adalah gema itu. Wahai jiwa yang terpilih, kini saatnya kamu memandang ke belakang bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebanggaan. Lihatlah jalan sunyi yang telah kamu tempuh. Lihatlah jejak langkahmu yang tak pernah terhapus oleh badai. Lihatlah dirimu yang dulu disepelekan, kini berdiri tegak dengan kepala mendongak, bukan karena sombong, tapi karena telah bertahan terlalu lama untuk tetap merunduk. Semua kesunyian itu bukan sia-sia. Semua penolakan, semua ketidakpercayaan, semua luka yang pernah kamu telan dalam diam, mereka bukan cerita sedih, melainkan anak tangga yang menghantarkanmu menuju ketinggian. Hari-hari gelap itu adalah awal dari fajar yang kini mulai menyingsing. Dan sekarang, waktumu telah tiba. Tahta yang kamu bangun dengan air mata, keyakinan, dan kesabaran, kini memanggilmu untuk mendudukinya. Bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia, tapi untuk menjalani peranmu sepenuhnya. Peran yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah ditempa. Peran yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang tidak pernah menyerah. Jadilah cahaya, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk mereka yang masih berjalan dalam gelap. Jadilah bukti bahwa diam bisa menjadi kekuatan, bahwa kesabaran bisa menjadi kemenangan, bahwa keteguhan hati bisa mengalahkan semua keraguan dunia. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh menuju kebangkitanmu, izinkan aku mengingatkan, klik tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah siap. Siap menerima pesan ini, bukan hanya sebagai kata-kata, tapi sebagai kebenaran yang kamu hidupi. Karena kamu tidak datang untuk menjadi biasa. Kamu datang untuk mengubah arah. Dan dunia kini sedang menunggu gaung langkahmu. Kamu tidak hanya membangun tahta dalam senyap, kamu akan memerintah dalam cahaya.